Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Teresa Nasari dan teman saya Dwi Aksi Oktaviana. Kali ini kami membahas tentang hasil laporan kami ke SD Negeri 30 Palembang. Adapun tahapan hasil kegiatan kami, yang pertama itu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga analisis dan evaluasi, dan yang keempat itu kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi peserta didik terhadap kemampuan permodelan matematika dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Subjek penelitian kami itu kelas 5 SD Negeri 30 Palembang, di mana ada 22 siswa berjumlah 20 siswa, di mana 9 anak perempuan dan 13 anak laki-laki, dan dari 13 anak laki-laki itu 3-nya anak berkebutuhan khusus. Dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2020 bertepatan di SD Negeri 30 Palembang. Instrumen penelitian kami yaitu ada dua perangkat. Yang pertama perangkat pembelajaran yang itu berisi RPP, LKPD, dan poster. Dan yang instrumen pengumpulan data itu kami menggunakan lembar tes, yaitu terdiri dari pretest dan post-test. Yang kedua itu lembar observasi, dilihat dari motivasi belajar siswa peserta didik. Yang ketiga itu ada angket, itu dilihat dari persepsi peserta didik terhadap pembelajaran pemodelan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat itu wawancara. Nah, di sini kami akan membahas terlebih dahulu desain pembelajarannya itu dengan menggunakan LKPD dengan tahap-tahapan pemodelan matematika. Yang pertama harus cari dulu permasalahan awalnya. Permasalahan awalnya di sini kami menemukan itu siswa dapat menentukan berapa harikap persediaan beras akan habis dengan bertambahnya penghuni panti asuhan. Setelah siswa mengerti tentang permasalahan awalnya, mereka akan melanjutkan tahap kedua, yaitu tahap kedua itu kita tuntut peserta didik itu dapat membuat asumsi seperti peserta didik dapat memperkirakan banyaknya beras yang dihabiskan. Setelah peserta didik mengerti, memahami, mengasumsikan tentang permasalahan dari awal itu, mereka bisa lanjut ke tahap kedua, yaitu peserta didik diminta menemukan variabel yang penting dari permasalahan tersebut. Setelah itu ke tahap ketiga, peserta didik untuk menyelesaikan dari permasalahan menggunakan operasi hitung pada pecahan dan desimal. Nah, di sini kaitannya dari permasalahan awal, setelah menemukan asumsi, dan ketiga itu menemukan variabel, dan siswa dituntut cara menyelesaikan itu mereka menggunakan operasi apa yang mesti digunakan, rumus apa yang digunakan kalau diperlukan dengan rumus. Nah, setelah mereka di sini kami dituntut mereka untuk menggunakan operasi hitung pada pecahan. Nah, setelah itu mereka dapat mengerjakan. Nah, dari operasi pecahan itu, disinilah titik awal dari matematika goal-nya gitu. Jadi peserta didik mengerti mereka menggunakan rumus apa sih dalam permasalahan ini. Di sini disebut titik di mana matematika goal-nya. Setelah mereka menemukan titik matematika goal-nya, mereka dituntun ke social goal-nya. Social goal-nya itu dituntun dari menggunakan operasi pecahan. Mereka dituntun untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana? Nah, contohnya di sini dituntut peserta didik dapat menentukan jumlah hari untuk menghabiskan persediaan beras dengan bertambahnya penghuni panti asuhan. Dari di sini mereka dapat menemukan kesimpulannya dari tahap-tahapan riset pembelajaran yang kami buat ini. Lanjut berikutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2020 pada kelas 5 SD Negeri 30 Palembang. Penelitian ini berlangsung selama 2 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama dilaksanakan selama 2 jam pelajaran itu pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 8:30 sampai 9:30. Yang kedua, mereka dituntut untuk mengisi angket pre-treatment. Setelah itu mengerjakan soal pretest untuk melihat kemampuan awal peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu
membagi peserta didik menjadi 6 kelompok secara homogen yang terdiri dari 3 atau 4 sampai 4 orang peserta didik. Nah, di sini di SD Negeri 30 Palembang ini terdapat subjek itu 3 anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, kami kelompokkan secara homogen. Jadi anak ABK kelompoknya 1, terus anak yang berkemampuan tinggi kita gabungkan, dan serendah dan sedang kita kelompokkan secara homogen. Yang kedua itu pertemuan kedua itu dilaksanakan pada 13 Maret 2020, dilaksanakan selama 4 jam pelajaran pada pukul 10 sampai pukul 12 siang. Nah, di sini kegiatan di pertemuan kedua ini mereka peserta didik menyelesaikan LKPD secara berkelompok yang disusun berdasarkan homogen. Nah, di sini kami menemukan bahwa selama penelitian kami menemukan bahwa anak ABK berkebutuhan khusus itu tersebut selama mengisi angket, selama mengisi pretest, dan selama mengikuti pembelajaran sampai akhir pembelajaran, peserta didik anak ABK tidak fokus belajar, tidak fokus sama tugas yang diberikan sama peneliti. Mereka sibuk dengan dunia, yaitu menggambar, mencoret-coret, dan berkeliaran kesana, dan di sini kami abaikan anak berkebutuhan khusus ini karena dari awal mereka tidak mengikuti proses ini, dan kami fokuskan jadi 5 kelompok. Nah, yang ketiga itu mengisi angket post treatment dan dilakukan dengan langsung wawancara. Nah, berikut ini beberapa gambar aktivitas peserta didik pada saat pembelajaran. Ini gambar pertama itu peserta didik sedang mengisi angket, gambar kedua itu peserta didik sedang mengerjakan soal tes, dan yang gambar ketiga itu menggunakan guru memberikan petunjuk penggunaan LKPD kepada peserta didik, dan yang gambar keempat itu peserta didik sedang menyelesaikan LKPD secara diskusi dan berkelompok. Nah, di sini peserta didik dibuat kelompok dan mereka berdiskusi, tapi diberikan 1 lembar LKPD. Jadi mereka saling berdiskusi apa yang mereka tidak ngertiin, atau mereka yang tidak mengerti wajib bertanya sama yang ngerti, atau sesama mereka harus berdiskusi. Cut. Tidak kau sekarang lu sama. Iya, soalnya aku udah fokusin. Nah, ini